Apa sih peradaban awal itu? Jadi, peradaban awal muncul pertama kali di Mesopotamia Hulu 3500 sebelum Masehi yang diikuti dengan peradaban Mesir di sepanjang Sungai Nil 3300 sebelum Masehi. Dan peradaban Harappa di lembah Sungai Indus pada masa kini merupakan wilayah Pakistan 3300 sebelum Masehi. Satu, peradaban di lembah Sungai Indus dan Sungai Gangga. Peradaban Sungai Indus adalah peradaban kuno yang berkembang di sekitar Sungai Indus dan Sungai Gangkraka yang saat ini masuk wilayah India Barat dan Pakistan. Peradaban ini berkembang antara 2500 sampai 1800 sebelum Masehi dengan kota Mohenjo-daro dan Harappa. Para arkeolog mengungkapkan peradaban lembah Sungai Indus merupakan peradaban kuno yang paling luas pada tahun 1980. Peradaban lembah Indus ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kebudayaan di lembah Sungai Indus didukung oleh bangsa Dravida yang merupakan suku asli dari India yang memiliki ciri-ciri kulit hitam, bibir tebal, hidung pesek, warna bola mata coklat, postur tubuh pendek berbadan tegap, dan berambut ikal atau keriting. Awalnya, bangsa Dravida ini hidup di seluruh India, namun pada perkembangannya mereka pindah ke selatan dan membentuk pemerintahan sendiri karena di wilayah utara mereka menjadi orang taklukan bangsa lain. Diperkirakan sekitar 2000 dan 1000 tahun yang lalu, bangsa Arya datang dari wilayah utara India yang memisahkan diri dari kaum sebangsanya di Iran. Kedatangan bangsa Arya unggul dalam hal peperangan. Hal ini menjadikan Arya mampu menaklukkan Dravida di India. Dari hasil penemuan fosil-fosil, tampak bahwa di daerah itu terdapat dua tipe penduduk. Pertama, penduduk asli keturunan dari tipe ini sampai sekarang masih dapat kita jumpai di antara kasta rendah masyarakat India. Kedua, mereka yang seketurunan dengan suku Mediterranean. Ciri-ciri dari suku ini adalah kulit mereka yang lebih terang, tubuh langsing, hidung mancung, dan bermata lebar. Peruntuhan peradaban ini disebabkan sungai Saraswati, Veda yang mengalami kekeringan pada sekitar akhir 1900 sebelum Masehi akibat radiasi yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi curah hujan di sekitar lembah. Berikut hasil peradaban awal di lembah Sungai Indus. Sistem kepercayaan. Bangsa Dravida membawa kemakmuran dalam segi keagamaan yang tentunya ini juga merupakan asal pencampuran antara bangsa Dravida dan Arya. Sebelum bangsa Arya menguasai daerah Sungai Indus, mereka menganut kepercayaan yang bernama politisme, yang berarti memuja banyak dewa. Bangsa Dravida juga masih memuja para roh nenek moyang mereka sehingga terbentuklah agama Hindu yang terus berkembang hingga kini di daerah India. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam sistem pemerintahan, peradaban Sungai Indus secara epigrafi tidak ada yang menyebut bahwa raja menangkap sebagai pemimpin agama atau pendeta. Namun jika melihat bukti arkeologis, terdapat patung The Priskin atau Raja Pendeta yang merupakan patung ditemukan pada 1927. Demikian sistem pemerintahan Sungai Indus adalah raja merangkap sebagai pemimpin agama. Sistem mata pencaharian. Pada umumnya, masyarakat Sungai Indus memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan hasil gandum, kacang polong, wijen, dan kurma sebagai komoditas utama. Ini dibuktikan dari adanya cangkul, kapak, dan patung Dewi Ibu yang dianggap lambang kesuburan. 2. Peradaban di Sungai Gangga. Lembah Sungai Gangga dengan anak sungai yang muna terletak di antara pegunungan di Himalaya dan pegunungan Vindhya. Sungai Gangga bertemu dengan Sungai Brahmaputra yang bermata air di pegunungan Queanlon. Pendukung peradaban lembah Sungai Gangga adalah bangsa Arya yang termasuk bangsa Indo-Jerman. Daerah-daerah yang diduduki oleh bangsa Arya disebut Aryavarta atau negeri bangsa Arya atau tanah Hindustan, tanah milik bangsa Hindu. Bangsa Arya memasuki wilayah India kurang lebih tahun 1500 sebelum Masehi melalui Khyber, pegunungan Hindu-Kush. Berikut peradaban lembah Sungai Gangga. Kepercayaan. Sungai Gangga dianggap sebagai tempat suci bagi penganut Hindu India. Agama Hindu mengenal pembagian masyarakat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dalam bentuk kasta. Alasan adanya kasta adalah untuk membatasi adanya campuran ras, maka diciptakanlah kasta di lembah Sungai Gangga ini. Kebudayaan Hindu berkembang dan masyarakatnya memuja dewa-dewa. 3 dewa yang paling terkemuka adalah Dewa Brahma, pencipta alam, Dewa Wisnu, pemeliharaan alam, dan Dewa Siwa, perusak alam. Pengetahuan dan teknologi. Masyarakat lembah Sungai Indus sudah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan mereka dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan budaya yang ditemukan seperti bangunan kota. Hasil akulturasi menyebabkan masyarakat mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Selain itu, kepandaian membuat arca juga memulai puncak seiring berkembangnya sistem kepercayaannya. Lembah Sungai Kuning. Peradaban Tiongkok kuno merupakan peradaban awal dunia yang berasal dari benua Asia dan ditemukan di Sungai Huanghe atau juga dikenal sebagai Sungai Kuning Tiongkok. Menurut penelitian Prof. David Steinbeck, kebudayaan Tiongkok kuno di lembah Sungai Huanghe pendukungnya Sinanthropus piquensis yang ditemukan di Gua Chao Kuo Tin.
Peradaban di Lembah Sungai Kuning ditemukan sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Daerah Lembah Sungai Subur inilah kebudayaan bangsa Tiongkok berawal. Tetapi daerah tersebut menyulitkan masyarakat Tiongkok kuno untuk melaksanakan aktivitas hidup mereka. Karena Sungai Kuning sering mengalami banjir. Adapun beberapa contoh dari peradaban Sungai Kuning ini ya. Peradaban dan kepercayaan yang berkembang di lembah Sungai Huangho adalah kepercayaan menyembah banyak dewa politeisme, misalnya dewa Shangti, dewa hujan, dewa panen, dan dewa tertinggi yang diwakili oleh Kaisar Tiongkok. Di Tiongkok juga dikenal berbagai ajaran atau tradisi Tiongkok kuno yang kuat berdasarkan pada ajaran dan pandangan hidup dari para ahli filsafat Tiongkok kuno, seperti Lao Tse. Ajaran Lao Tse ini terkenal dengan nama Taoisme, dan dalam buku yang berjudul Tao Te Ching, ajaran Taoisme ini dia mengajarkan agar manusia ini mau mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh alam. Setiap orang tunduk pada To atau jalan keadilan dan ketentraman akan tercapai. Inti dari ajarannya ini adanya semangat keadilan dan kesejahteraan bernama To. Orang tidak boleh mengekang jalan alamnya, orang supaya mau menerima nasib seperti suka, duka, bahagia, sengsara, dan sebagainya. Konfuse, menurut ajarannya, orang-orang Tiongkok juga harus kembali pada tradisi leluhur dan manusia harus dapat menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya, maka akan tercapai juga keselarasannya. Kedudukannya Konfuse berpendapat bahwa raja harus memperhatikan rakyatnya dan rakyat harus menghormati raja. Pokok-pokok ajaran yang terletak pada Li, Ren, dan Ili adalah adat istiadat, maka orang itu harus mengetahui dirinya dan menempatkan diri pada tempatnya. Ren, yakni peri kemanusiaan, dan I adalah peri keadilan. Cheng Lise, bangsa Tiongkok kuno mempunyai kepercayaan terhadap beberapa kekuatan gaib bangsa Tiongkok kuno sebagai penghormatan kepada dewa tertinggi yang disebut Shangti atau dewa langit. Dua penghormatan kepada kekuatan alam antara lain guntur, kilat, sungai, matahari, dan gempa. Moti, ajaran pada Cina yaitu Cina universal. Maksudnya cinta yang tanpa pandang bulu, artinya mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Jika orang bertindak, maka akan tercipta kedamaian. Pemerintahan Tiongkok kuno dimulai sejak 3000 sebelum Masehi sebagai raja tertua, yaitu Huang, adalah Huang Ti yang bijaksana. Kebesaran Tiongkoknya tergantung pada kemampuan memanfaatkan sungai Huangho dan sungai Yangtze Kiang yang teorinya disebut challenge and response. Sejarah Tiongkok kuno ditandai dengan berdirinya dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Sui, dinasti Tang, dinasti Sung, dinasti Mongol, dinasti Ming, dan dinasti Manchu. Mata pencahariannya ini sebagai petani. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah di lembah Sungai Kuning yang merupakan daerah yang subur. Mereka bercocok tanam secara macam jenis seperti padi, jagung, kedelai, dan teh. Kebudayaan Tiongkok juga sudah mengenal tulisan. Di kebudayaan Tiongkok juga didukung adanya bintang astronomi. Ilmu pengetahuan sudah berkembang di Tiongkok kuno ini, dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Kebudayaan mereka juga digunakan untuk menentukan kalender atau sistem penanggalannya. Peradaban Mesopotamia atau lembah sungai Efrat dan Tigris. Peradaban awal dunia yang telah berkembang sejak zaman dahulu adalah peradaban Mesopotamia. Peradaban ini juga sama seperti peradaban di Asia lainnya. Peradaban Mesopotamia terletak di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Irak. Mesopotamia berasal dari kata mesos atau tengah-tengah dan potamos sungai-sungai. Kesuburan tanah mendatangkan manusia untuk bertempat tinggal di daerah tersebut dengan pencarian bercocok tanam. Dari kondisi ini muncullah peradaban. Bahkan para ahli mempercayai bahwa Mesopotamia adalah tempat asalnya peradaban manusia di dunia. Pemerintah dan hukum. Masa pemerintahan bangsa Sumeria yang menempatkan Mesopotamia sekitar tahun 300 sebelum Masehi di dekat sungai Efrat yang berpusat UR. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Raja tersebut bergelar patesi dan berkuasa mutlak. Kepercayaan orang Sumeria ini adalah politeisme. Mata pencaharian bangsa Sumeria adalah bertani, berternak, dan berdagang. Sumeria ini juga mengikuti hubungan dagang dengan bangsa Akkadia yang banyak menghasilkan kayu dan batu sebagai bahan bangunan. Kebudayaan bangsa Sumeria ini dia mengenal tulisan paku, mengenal sistem penanggalan, mengenal sistem hitungan, dapat membuat pakaian, perhiasan, tongkat, dan cermin tembaga, mengenal ilmu matematika yang membagi lingkaran menjadi 360 derajat.
Peradaban bangsa Akkadia. Bangsa Akkadia menepati sekitar tahun 2800 sebelum Masehi setelah berhasil menaklukkan bangsa Sumeria. Pemerintahan bangsa Akkadia dipimpin oleh seorang raja. Rajanya bernama Raja Sargon I. Bangsa Akkaida juga ahli loh dalam bidang kemiliteran. Kehidupan perekonomian masyarakat Akkaida ini bergantung pada aktivitas pertanian dan perdagangan. Mereka juga mampu membuat saluran irigasi yang bersumber dari sungai Efrat dan Tigria tadi. Dinasti Raja Sargon di Ageda berkuasa 1 abad dan dihancurkan oleh Guti pada tahun 2200 sebelum Masehi. Kerajaan Sumeria kembali berkuasa setelah Raja Ur-Nammu mengalahkan kerajaan Akkaida dan mengembalikan ibu kota ke Ur. Peradaban bangsa Amorit. Bangsa Amorit ini adalah peradaban yang dikenal sebagai peradaban Babilonia lama. Pemerintahan dan hukum. Bangsa Babilonia masih keturunan Amorit, yaitu orang Semit dari gurun Syria dan Arabia. Bangsa Amorit mendirikan kerajaan di Mesopotamia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi dengan nama Babilonia Lama. Pemerintahannya di Babylon. Penguasa tertinggi dipegang oleh raja yang berkuasa secara mutlak. Pada masa Raja Hammurabi yang mengeluarkan kitab Hammurabi sebagai undang-undang tertulis yang tertua di dunia yang dikenal dengan nama Codex Hammurabi. 1. Undang-undang Hammurabi memuat hukuman pidana dan perdata yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Kepercayaannya sama seperti bangsa-bangsa sebelumnya yang berada di Mesopotamia. Jadi bangsa Amorit ini masih bersifat politeisme ya, atau mempercayai banyak dewa. Teknologi dan kebudayaannya. Bangsa Amorit ini sudah mengenal teknologi, terutama di bidang kemiliteran. Hal tersebut bisa terbukti bahwa teknologi kemiliteran bangsa Amorit sudah menggunakan kereta perang. Pasukan menggunakan helm tembaga, pasukan menggempur dilengkapi lembing, kapal, dan pedang. Peradaban bangsa Asaria. Bangsa Asaria juga merupakan salah satu pendukung peradaban Mesopotamia. Pemerintahannya sekitar tahun 1300 sebelum Masehi, bangsa Asaria mendapati Mesopotamia setelah berhasil mendesak Babilonia lama. Ini memiliki sifat yang kejam dan suka membunuh serta suka berperang sehingga memiliki banyak musuh. Raja pertama Asaria adalah Tiglath-Pileser. Raja Ashurbanipal merupakan raja besar Asaria yang terakhir. Kepercayaan bangsa Asaria. Bangsa Asaria memiliki kepercayaan menyembah banyak dewa. Dewa Asur sebagai dewa matahari adalah dewa yang tertinggi dan dilambangkan dengan roda. Dewa tersebut sebagai pelindung raja. Perekonomian, sosial, dan kebudayaan bangsa Asaria pada umumnya hidup dari bercocok tanam. Selain irigasi, mereka telah menggunakan pupuk. Bangsa Asaria juga dikenal sebagai bangsa penggembala ternak. Bangsa Asaria juga sudah memiliki kebudayaan yang maju. Hasil dari kebudayaan bersifat heroisme yang mencerminkan suasana kepahlawanan. Hasil dari kebudayaan bangsa Asaria ini mendirikan perpustakaan yang bukunya terdiri dari lempengan tanah liat yang telah ditulisi, mengenal sistem astronomi, mengenal ilmu astrologi, mengenal sistem perhitungan tahun, dan menyempurnakan tulisan huruf paku. Bangsa Chaldea atau Babilonia yang baru ya. Pada tahun 612 sebelum Masehi, bangsa Chaldea menepati Mesopotamia setelah mendudukkan bangsa Asaria dan selanjutnya mendirikan kerajaan Babilonia yang baru. Masa ini terjadi peristiwa pembuangan Babylon, yaitu dewa seperti dewa Saturnus, dewa Mars, dewa Venus, dan Pluto. Ada beberapa kebudayaan yang dihasilkan dari bangsa Babilonia yang baru ini. Dia bisa membangun jembatan, membuat taman bergantung, membuat menara Babylon, mengenal ilmu astronomi, menghitung waktu menggunakan perhitungan minggu yang lamanya 7 hari, 1 hari terbagi menjadi 24 jam, 1 jam menjadi 60 menit, dan 1 menit menjadi 60 detik, dapat menghitung datangnya gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu hasil dari kebudayaan Babilonia yang baru. Bangsa Persia. Bangsa Persia juga merupakan salah satu bangsa pendukung peradaban Mesopotamia. Pada tahun 539 sebelum Masehi, bangsa Persia dipimpin Cyrus berhasil mengalahkan Babilonia yang baru. Raja ini dikenal sebagai pembebas bangsa Yahudi dari peristiwa pembuangan Babylon. Puncak kejayaan bangsa Persia terjadi pada masa pemerintahan Raja Darius Agung yang berhasil memperluas wilayahnya hingga India. Peradaban Mesir kuno. Seorang ahli Yunani yaitu Herodotus mengatakan Mesir adalah hadiah Sungai Nil, sebab tanpa adanya Sungai Nil Mesir selamanya menjadi padang pasir belaka. Peradaban lembah Sungai Nil disebut juga dengan peradaban Mesir kuno. Pemerintahan Mesir kuno dipimpin oleh seorang raja. Rajanya yaitu Firaun yang mempunyai kekuasaan mutlak. Rakyat Mesir kuno menganggap Raja Firaun itu sebagai dewa untuk memerintah ke dunia. Firaun berperan sebagai penguasa pemerintah, agama, dan militer.
Perkembangannya, Mesir mengalami keruntuhan. Keruntuhan Mesir itu disebabkan serangan bangsa Assyria pada tahun 672 sebelum Masehi, serangan dari Persia, diserang Makedonia, jatuh ke tangan Romawi, dikuasai oleh Inggris. Sistem kepercayaan masyarakat Mesir adalah politeisme atau menyembah banyak dewa. Karena itu mereka membuat mumi, yaitu mayat yang diawetkan dengan balsam. Biasanya kaum bangsawan yang meninggal akan dibuat mumi. Mayat ditempatkan di mastaba dan dimasukkan ke dalam piramida. Masyarakat dan mata pencahariannya. Masyarakat Mesir diantaranya lapisan pertama terdiri atas para bangsawan, raja, dan pendeta yang mempunyai hak-hak istimewa. Lapisan kedua yaitu masyarakat kelas menengah yang umumnya terdiri atas pedagang kaya dan pemilik tanah. Hingga lapisan ketiga terdiri atas rakyat biasa yaitu para petani dan buruh serta budak. Hasil kebudayaan peradaban Mesir kuno sangat beragam dan telah menunjukkan adanya pengetahuan yang maju. Hasil kebudayaan Mesir kuno seperti mengenal hieroglif, mengenal astronomi, mengenal ilmu matematika, mengenal sistem pengawetan, dibangunnya piramida, dibuatnya patung Sphinx, dan dibangunnya tugu. Peradaban Yunani, Sparta, dan Athena. Daerah Yunani terletak di bagian selatan semenanjung Balkan yang merupakan kumpulan pulau-pulau di sekitar Laut Ionea, Laut Tengah, dan Laut Aegea. Daerah Yunani di bagian selatan beriklim panas dan sejuk di musim dingin, wilayah utara beriklim dingin dan bersalju di musim dingin. Adapun peradaban Yunani sebagai berikut. A. Bangsa pendukung peradaban Yunani. Nenek moyang bangsa Yunani termasuk bangsa Indo-Jerman yang mulai masuk ke Yunani sekitar 1100 sebelum Masehi. Nenek moyang bangsa Yunani dikenal dengan nama Hellas. Bangsa Yunani terbagi atas tiga golongan, yaitu satu, bangsa Doria sebagai pendatang pertama di Yunani dan menempati semenanjung Peloponnesos dengan ibu kotanya Sparta. Kelompok bangsa ini terkenal dengan hal-hal yang suka menggunakan kekuatan fisik dan praktis, misalnya suku peperangan. Dua, bangsa Lonia yang menempati semenanjung Attika dan pulau-pulau Aegea dengan ibu kotanya Athena. Kelompok bangsa ini terkenal sebagai bangsa yang suka terhadap kreativitas berpikir dan jiwa seni. Tiga, bangsa Aeolia yang menempati daerah Yunani utara dan tengah dengan kota-kotanya meliputi Olimpia dan Delphi. Dari ketiga bangsa tersebut, bangsa Lonia yang paling berkembang, dan dari nama Lonia inilah diperoleh nama Yunani. Meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar, namun bangsa Yunani dapat dipersatukan karena adanya kesatuan bahasa, yakni bahasa Yunani, sama-sama memuja dewa Zeus sebagai dewa tertinggi Yunani, adanya Olimpiade pekan olahraga setiap 4 tahun sekali untuk menghormati dewa Zeus. Setiap orang Yunani mengenal cerita kepahlawanan hasil karya Homeros, yakni Iliad dan Odyssey. Kesatuan upacara nujuk yang terkenal di Delphi. B. Sistem pemerintahan dan hukum polis Sparta dan polis Athena di Yunani kuno. Dengan kondisi wilayah Yunani yang terdiri atas gunung-gunung, telah menyebabkan terpisahnya berbagai kelompok yang ada. Setiap kelompok membentuk satu pemerintah kota sendiri yang dikenal dengan nama polis, yaitu negara kecil yang wilayah dan penduduknya hanya meliputi kota dan daerah sekitarnya dengan menjalankan sistem pemerintahan sendiri. Dari beberapa polis yang ada di Yunani, hanya ada dua polis yang dominan, yaitu polis Sparta dan polis Athena. Setiap polis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Otonomi, yaitu memiliki hukum sendiri. 2. Swasembada atau autarki, yakni mandiri di bidang ekonomi. 3. Kemerdekaan politik. Penjelasan mengenai polis punya sangat dominan dalam masyarakat Yunani sebagai berikut. 1. Polis Sparta. Polis Sparta memiliki pemerintahan yang bersifat aristokratis militer, di mana pemerintahan dipegang oleh para bangsawan dan 2 orang raja yang menjabat sebagai pemimpin angkatan perang dan kepala keagamaan. Corak sistem pemerintahan polis Sparta diajarkan oleh Lycurgus, raja didampingi oleh penasihat. 2. Polis Athena. Sistem pemerintahan Athena diajarkan oleh Solon lebih bersifat oligarki demokratis, di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan pemerintah dipegang oleh beberapa orang yang terpilih. Untuk mencegah lahirnya penguasa yang tiran atau pemerintah yang mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan masyarakat, Clisthenes membuat peraturan yang dikenal oleh nama Ostrakisme. Ostrakisme dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap penguasa dengan menuliskan tanggapan rakyat terhadap penguasa dengan ditulis pada pecahan belanga atau ostrakon. Jika tanggapan rakyat diketahui jelek, maka penguasa harus turun dan diasingkan dari masyarakat. C. Sistem kepercayaan Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno memiliki kepercayaan terhadap banyak dewa ataupun politeisme. Dewa tertinggi Zeus, sedangkan dewa-dewa lainnya seperti Minerva, putri Zeus, sebagai dewi ilmu pengetahuan, Aphrodite, dewi kecantikan, Apollio, dewa penyair, serta Aries, dewa perang. D. Kebudayaan yang dihasilkan oleh peradaban Yunani kuno. 1. Ilmu pengetahuan. Bangsa Yunani merupakan pencetus ilmu pengetahuan yang dipelajari hingga saat ini. Di antara ilmuwan Yunani yang ilmunya masih dimanfaatkan saat ini adalah Pythagoras, Hippocrates, Archimedes, Herodotus, Homeros, dan Thucydides. 2. Filsafat. Bangsa Yunani terkenal memiliki filsuf-filsuf yang besar pengaruhnya di seluruh dunia, yaitu Socrates yang mengajarkan tentang ilmu kebijakan, Plato sebagai
penulis buku Republika yang berisi ajaran mengenai kebahagiaan hidup. Aristoteles yang mengajarkan tentang sistem pemerintahan yang baik dan yang tidak baik. 3. Seni sastra. Kitab-kitab Yunani yang terkenal yaitu kitab Iliad, karya Homeros yang berisi kisah peperangan Yunani melawan Troya. Kitab Odyssey merupakan karya Homeros yang melanjutkan kitab Iliad tentang perjalanan kembali tentara Yunani dalam perang Troya. Selain itu, hasil kebudayaan bangsa Yunani kuno juga dapat dilihat dari hasil bangunannya. Seni kebudayaan bangsa Yunani berkaitan dengan kepercayaan yang dianutnya. Kepercayaan bangsa Yunani bersifat politeisme, sehingga hasil seni bangunannya pun beragam sesuai dengan tujuan pembuatan bangunan tersebut. Di antara bangunan yang ditemukan di Yunani sebagai berikut. 1. Bukit Akropolis di Athena. 2. Teater Dionysos sebagai tempat hiburan. 3. Gedung museum yang dipersembahkan untuk Dewi Musas. 9. Putri Dewa Zeus dan gedung perpustakaan. 4. Kuil Parthenon yang dibuat oleh Phidias. 5. Kuil Erectium. 6. Kuil Zeus di Bukit Olympus disebut Altis sebagai tempat untuk memuja. Peradaban Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno berkembang di Italia dengan Roma sebagai ibu kotanya. Kota Roma didirikan oleh Remus dan Romulus pada abad 8 sebelum Masehi. Daerah ini terletak di semenanjung Apenia. Tanahnya subur berkat gunung berapi Vesuvius, Stromboli, dan Etna. Sungai yang besar adalah Tiber dan Sungai Po yang menyuburkan tanah. Berikut peradaban yang dialami bangsa Romawi dalam berbagai aspek kehidupan. 1. Kehidupan dan kepercayaan masyarakat Romawi kuno. Bangsa Romawi hidup dan bercocok tanam menghasilkan gandum, jagung, anggur, dan sayur-sayuran, zaitun, serta rajin berternak biri-biri. 2. Pemerintah Romawi kuno merupakan salah satu peradaban maju di dunia. Wilayah Romawi saat itu meliputi Mesir, Syria, Palestina, Turki, Afrika Utara, Spanyol, Portugis, Prancis, pemerintahnya sendiri. Periodisasi sejarah Romawi sebagai berikut. A. Masa kerja 750 sampai 510 Masehi. Masa kerajaan di Romawi kuno ditandai dengan penguasaan Romawi oleh bangsa Etruska yang berhasil menciptakan bentuk kerajaan di daerah dengan menguasai orang-orang Latin. B. Masa Republik 510 sampai 27 Masehi. Pada masa Republik, Roma dipegang oleh 2 orang konsul yang dipilih oleh Senat. Konsul pertama bertugas dalam masalah dan ekonomi, sedangkan konsul yang kedua pemegang urusan pertahanan. Perang yang dikenal dengan Perang Pusia sebagai berikut. 1. Perang Pusia 1 246 sampai 241 Masehi. 2. Perang Pusia 2 218 sampai 201 Masehi. 3. Perang Pusia 3 149 sampai 146 Masehi. Masyarakat Roma pada masa Republik terdiri atas beberapa kelas. Pertama, kaum optimar atau kaum yang sangat kaya karena mempunyai wewenang untuk menarik pajak dengan batas yang mereka tentukan. Kemunduran bentuk republik ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain munculnya taklukan dan munculnya penyelewangan yang dilakukan sebentar yang telah menjadi lembaga yang berkuasa secara mutlak. C. Masa Kekaisaran 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Masa Kekaisaran ditandai dengan diangkatnya Octavianus sebagai kaisar oleh Senat dengan gelar Kaisar Augustus, sehingga Roma berubah dari bentuk republik menjadi kekaisaran. Langkah yang ditempuh Augustus pada masa pemerintahannya yaitu 1. Pegawai digaji tetap. 2. Rakyat diperingan pajaknya. 3. Menempatkan tentara di perbatasan. 4. Bajak laut dibersihkan. Pada masa pemerintahannya pula, agama Kristen lahir dan dianut kalangan rakyat bawah. Kaisar-kaisar yang meneruskan kekuasaan Augustus di Romawi antara lain A. Tiberius 14 sampai 37 Masehi. B. Claudius 41 sampai 54 Masehi. C. Nero 54 sampai 68 Masehi. Vespasianus 70 sampai 79 Masehi sebagai pembangunan Koloseum. E. Trajanus 98 sampai 96 Masehi. F. Hadrianus 177 sampai 138 Masehi. G. Marcus Aurelius 161 sampai 189 Masehi. H. Diocletianus 284 sampai 337 Masehi. I. Konstantin 378 sampai 395 Masehi sebagai pembagian kekaisaran yang memindahkan ibu kota Romawi dari Roma ke Bizantium yang kemudian disebut Konstantinopel atau sekarang disebut Istanbul, Turki. J. Theodosius 378 sampai 395 Masehi. Sepeninggal Justianus, kekuasaan Romawi semakin mundur dan lemah sehingga menyebabkan keruntuhan. Adapun keruntuhan Romawi disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. A. Kaisar Romawi tidak mampu memberikan contoh pemimpin yang baik. B. Lemahnya pertahanan Romawi karena mengandalkan tentara sewaan atau disebut dengan Homorounicus. C. Pecahnya kekaisaran Romawi Barat dan Timur. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan Romawi kuno. Ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Romawi banyak diadaptasi dari kebudayaan yang sudah berkembang sebelumnya, misalnya Yunani.
Persia Etrusci, dan Helenisme. Dalam bidang kesusilaan, sifat kesederhanaan bangsa Romawi patut dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan sekarang. Peninggalan Romawi dalam seni bangunan dengan gaya arsitektural yang indah dan kekuatan yang kukuh masih dapat ditemui di Italia. Dan yang terakhir, 4. Pengaruh peradaban Romawi kuno terhadap peradaban modern. Peradaban Romawi kuno memiliki berbagai sumbangan terhadap peradaban modern. Adapun pengaruh tersebut antara lain: A. Organisasi negara serta kemiliteran yang cukup disiplin menjadi contoh. B. Adanya paham Imperium Romanium atau kekuasaan Romawi yang menjadi contoh. C. Faktor pendidikan yang diselenggarakan dari pendidikan dasar sampai menengah dengan bahasa Latin dan Yunani. D. Adanya kemajuan dalam bidang bangunan seperti rangkaian bangunan benteng. E. Julius Caesar mengarang De Bello Gallico yang menjadi tuntunan mempelajari bahasa Latin. Saat Romawi Timur dipimpin oleh Kaisar, disusunlah kitab hukum perdata yang disebut Corpus Juris Civitis. Sistem hukum yang terdifikasi dengan baik inilah yang berpengaruh kepada dunia luar, termasuk diantaranya ke Indonesia. Peradaban bangsa Maya. Kebudayaan bangsa Maya berkembang dari 300 sampai 1500 Masehi. Pusat kebudayaan suku Maya di Semenanjung Yucatan, Meksiko. Peninggalan orang-orang Maya yang memiliki tingkat tinggi kebudayaannya, yaitu kota yang paling awal terdiri di hutan Guatemala pada abad 3 dan terakhir dibangun diperkirakan pada abad ke-10 dan abad 11 pada sebuah dataran di Yucatan bagian utara. Corak kehidupan dan kebudayaannya, mereka juga melakukan perdagangan seperti menanam jagung, memelihara kalkun dan ikan, meminta kapas dan menjualnya. Masyarakat Maya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu elite yang berfungsi sebagai pemimpin upacara ritual dalam kepercayaan serta para petani, dan budak memiliki golongan lainnya. Kebudayaan bangsa Maya. Kebudayaan ini berkembang subur terutama di Guatemala dan Yucatan. Sistem kepercayaannya, suku Maya menghormati adanya dewa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban suku Maya merupakan peradaban paling maju saat ini. Pemerintahan dan politik suku Maya mampu menyelenggarakan pemerintahan baik dengan menggunakan sistem kekaisaran. Peradaban bangsa Inca adalah sebuah peradaban awal di Amerika Selatan yang berpusat di Peru. Peradaban ini berlangsung antara 500 sampai 1032 Masehi. Sejak tahun 1200 Masehi, peradaban ini dikenal dengan nama Tiwantinshuyu. Bangsa Inca mendiami wilayah yang membentang dari Quito di sebelah utara hingga ke Chile di selatan. Sistem pemerintahan dan militer. Kerajaan Inca dipimpin oleh seorang raja yang disebut Sapa Inca. Kerajaan Inca menganut sistem kekuasaan mutlak yang dipegang oleh satu dinasti. Dalam buku Abad Besar, Manusia Sejarah Kebudayaan Dunia menganut sistem pemerintah imperium dengan corak militeristik. Mereka menggunakan kekuatan militer untuk menguasai bangsa-bangsa dan wilayah di sepanjang belahan barat Amerika Selatan. Peradaban Inca menganut sistem kepercayaan politeisme atau memuja banyak dewa. Kepercayaan peradaban Inca berasal dari agama rakyat kuno di wilayah Cusco. Dewa tertinggi dalam kepercayaan Inca adalah matahari. Selain itu, mereka juga menyembah dewa-dewa alam lain seperti dewa bulan, dewa bintang, dewa laut, dan dewa kesuburan lainnya. Dalam bidang ekonomi, peradaban Inca tergantung pada sektor agraris. Peradaban Inca telah menerapkan sistem irigasi dan terasering dalam aktivitas pertanian. Jadi mereka ini saling bekerja sama dan kolektif dalam mengerjakan lahan dan tanamannya. Pencapaian ilmu dan teknologi. Dalam seni bangunan, bangsa Inca memiliki keterampilan yang hebat. Para arsitek Inca mampu membuat bangunan-bangunan megah. Para arsitek Inca mampu menciptakan jembatan gantung dan jalan raya yang panjang untuk memperlancar lalu lintas dan perdagangan. Peradaban bangsa Aztec. Peradaban bangsa Aztec adalah salah satu peradaban besar Amerika yang terletak di Meksiko Tengah dan Selatan. Peradaban Aztec berpusat di sekitar Danau Texcoco, Chalco, dan Caltocan. Peradaban Aztec mulai berdiri ketika berhasil menaklukkan bangsa Sistemas pada sekitar awal abad ke-13 Masehi. Dalam perkembangannya mampu menaklukkan beberapa bangsa lain di Meksiko dan menguasai seluruh dataran Meksiko. Sistem pemerintahan. Peradaban Aztec menganut sistem pemerintah feodal dengan kekuatan militer yang tangguh. Kekuasaan tertinggi peradaban Aztec berada di tangan seorang raja yang berasal dari golongan bangsawan. Sosial dan ekonomi. Peradaban Aztec memiliki struktur sosial yang terdiri dari golongan bangsawan, golongan militer, golongan rakyat biasa, dan golongan rakyat tanpa tanah.
Dalam sektor pertanian, mereka mampu memproduksi tanaman pangan dengan memanfaatkan tanah-tanah di sekitar Danau Rawa, dan dalam sektor perdagangan, bangsa Aztec menjual barang komoditas seperti katun dan perhiasan emas. Kepercayaan. Bangsa Aztec menganut sistem kepercayaan politeisme atau menyembah banyak dewa. Bangsa Aztec sering mengadakan upacara-upacara keagamaan secara kolektif di kuil-kuil besar. Kebudayaan yang dihasilkannya. Bangsa Aztec memiliki seni bangunan atau arsitektur yang sangat tinggi. Kemajuannya bangsa ini dapat dilihat di kota Tenochtitlan, Mexico City. Arsitektur bangsa Aztec tergolong sederhana, lebih mementingkan fungsi daripada keindahan lahiriah. Di pegunungan, rumah Aztec terbuat dari batu bata yang dijemur, dan di dataran rendah rumah mereka berdinding ranting-ranting atau batang padi yang diplaster dengan tanah liat dan beratapan alang-alang.